kabar? Di video kali ini saya akan membahas tentang kebiasaan anak mengemut jari. Kira-kira dampaknya apa ya? Simak videonya sampai habis. Setiap anak memiliki fase oral yang berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah memasukkan jari ke dalam mulut atau juga memasukkan benda-benda di sekitarnya ke dalam mulut. Fase ini normal dan wajar terjadi biasanya pada usia 0 sampai dengan 18 bulan. Kebiasaan ini baik bagi perkembangan mereka, terutama nanti ketika mereka akan belajar menelan makanan. Bayi akan merasakan kepuasan ketika beraktivitas dengan mulutnya, misalnya menggigit, menghisap, mengemut, atau mengulum. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang memberikan kepuasan kepada bayi. Fase oral pun terjadi secara bertahap. Dimulai dari memasukkan payudara ibu ke dalam mulutnya, lalu berkembang menjadi memasukkan anggota tubuh ke dalam mulutnya, misalnya tangan atau jari kaki bahkan ya. Lalu berkembang lagi dengan memasukkan benda-benda di sekitar bayi, misalnya mainan atau apapun yang ada di sekitarnya. Bahkan sejumlah ahli mengatakan bahwa ini dapat membantu kemampuan mulutnya mengunyah sehingga mendorong sensor lidah untuk aktif seluruhnya. Jadi jangan dilarang ya parents ketika bayi Anda melakukan kegiatan fase oral ini. Kan banyak tuh biasanya ketika bayi mulai memasukkan jari ke dalam mulutnya, lalu kita tarik sehingga bayi itu menangis. Nah, jangan dilarang, biarkan mereka mengeksplor apa yang ada di dalam mulutnya. Ini akan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Jadi pada fase ini mereka akan belajar mengeksplorasi benda-benda yang masuk ke dalam mulutnya. Jadi otak mereka akan merekam, ini apa ya? Benda apa ini? Kok keras? Kok lembek? Kok seperti ada teksturnya? Nah, seperti itu. Jadi mereka akan belajar. Nah, lalu apa yang harus dilakukan orang tua untuk mendukung agar menjadi stimulasi yang baik bagi perkembangan bayi ini? Yang pertama adalah berikan mainan yang bisa digigit-gigit atau teeter. Jadi, berikan mainan itu supaya mereka bisa lebih bebas mengeksplor benda yang masuk ke dalam mulutnya. Perhatikan supaya teeternya tetap bersih. Yang kedua adalah menjaga kebersihan di sekitar lingkungan bayi, karena tidak hanya mainan saja yang akan masuk ke dalam mulutnya, misalnya selimutnya, bantalnya, gulingnya, atau benda-benda apapun yang ada di sekitarnya, sehingga sebagai orang tua, kita harus memperhatikan kebersihan yang ada di sekitar bayi. Jika bayi sering memasukkan jarinya ke dalam mulut, maka kita juga harus rajin membersihkannya. Cuci tangan secara rajin. Lalu, kalau misalnya parents capek, misalnya bolak-balik ke kamar mandi membawa si kecil untuk mencuci tangan, jadi sediakan tisu yang aman, jadi kandungannya itu tidak berbahaya apabila tertelan oleh bayi. Selanjutnya adalah rajin memotong kuku bayi, karena apabila kuku bayi itu panjang-panjang akan membahayakan. Ya, bisa jadi nanti mulutnya menjadi terluka. Nah, itu harus kita perhatikan, maka kita harus rajin memotong kuku bayi. Yang selanjutnya adalah hindari benda-benda yang tidak aman lalu berukuran kecil di sekitar bayi, karena ini akan membahayakan apabila tertelan. Maka dari itu kita perhatikan sekitar bayi apakah ada benda-benda kecil yang bisa tertelan. Kalau ada, segera singkirkan. Selanjutnya adalah memberikan makanan pendamping ASI yang berbentuk finger food. Jadi kan anak bisa memegang makanan itu sendiri sehingga mereka bisa mengeksplor makanan-makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Jadi mereka pegang, terus mereka masukkan ke dalam mulut. Ini menjadi pembelajaran yang baik bagi mereka. Jauhkan benda-benda yang berbahaya di dekat anak kita ya. Kenapa? Karena anak kita tidak tahu itu bahaya atau tidak. Contohnya, biasanya suka ada yang lupa tuh mencabut kabel charger ya ketika habis men-charge handphone, maka langsung segera kita copot karena itu bisa berbahaya. Apalagi kalau si kecil tanpa sengaja memasukkan
kabel itu ke dalam mulutnya, bisa kesetrum. Ini pernah terjadi loh, beritanya ada. Jadi jangan lupa untuk mencabut charger ketika habis mencharge handphone, atau misalnya benda-benda tajam di sekitar bayi atau anak-anak ya kan di usia kurang dari 3 tahun. Ayo diperhatikan, jadilah rumah yang ramah anak. Yang terakhir adalah sterilkan mainan bayi atau anak-anak kita. Jadi jangan lupa setelah digunakan langsung disterilkan lagi. Bisa dengan mencucinya dengan sabun yang ramah terhadap anak, atau dengan tisu yang ramah juga terhadap anak, atau bahkan ada juga alatnya. Kalau nggak salah upang ya namanya, yupang atau apa. Pokoknya ada namanya tuh alat untuk mensterilkan benda-benda yang dipakai oleh bayi. Nah, itu kita gunakan agar tetap higienis. Fase ini jangan sampai terlewatkan ya parents, atau jangan juga dilarang-larang. Kenapa? Karena ahli mengatakan jika fase oral anak tidak terpuaskan pada masanya, maka kematangan psikologisnya akan terhambat, atau si anak akan mencari kepuasan oralnya hingga nanti mereka dewasa. Tentu ini akan lebih sangat berbahaya. Misalnya saja mereka akan menjadi orang yang obesitas karena mereka akan terus makan berlebihan. Lalu ada juga menjadi kecenderungan untuk merokok. Nah, ini ada penelitian loh parents, orang-orang yang merokok katanya pada masa oralnya ini terlewatkan atau banyak dilarang-larang, makanya sesudah dewasanya mereka jadi perokok. Ini penelitian yang bilang. Atau bisa juga ketika sudah dewasa mereka masih suka untuk menggigit-gigit benda, misalnya menggigit pensil atau pulpen. Jadi mulai sekarang tidak perlu khawatir ya parents, karena itu merupakan fase penting di dalam hidupnya. Dan fase ini akan menghilang ketika anak menginjak usia 2-3 tahun. Namun bagaimana jika kebiasaan ini tidak hilang hingga mereka usia lebih dari 3 tahun? Nah, nanti akan saya bahas di part 2-nya. Ya, terima kasih untuk parents yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, di comment, and di share video ini ke media sosial agar bisa sampai kepada parents yang lain. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.